Siklus penggajian dan personalia. Siklus ini diawali dengan klien yang mempekerjakan karyawan, kemudian diakhiri dengan klien membayar karyawan atas jasa yang mereka lakukan dan membayar pajak gaji kepada pemerintah. Terdapat 4 poin penting untuk fungsi bisnis siklus ini. Yang pertama, Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD. Di sini berperan sebagai sumber independen untuk mewawancarai dan mempekerjakan karyawan, serta sebagai sumber catatan independen untuk verifikasi informasi mengenai upah, penambahan dan penghapusan daftar gaji, serta perubahan dan pemotongan upah. Yang kedua, ketepatan waktu dan persiapan penggajian. Ini penting karena secara langsung memengaruhi beban penggajian untuk setiap periode. Pengendalian yang memadai diperlukan untuk mencegah salah saji dalam 4 aktivitas berikut. Yang ketiga, pembayaran gaji yang biasanya dilakukan dengan cek atau langsung disetor ke rekening karyawan. Selain itu, juga ada dilakukan rekonsiliasi rekening bank penggajian untuk menemukan kesalahan atau kecurangan. Yang keempat yaitu menyusun SPT atau surat pemberitahuan pajak dan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan untuk mencegah salah saji dan potensi kewajiban atas pajak dan denda. Walaupun pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi merupakan bagian terpenting dari siklus penggajian, pengujian di bidang ini biasanya tidak ekstensif, karena bidang ini memiliki risiko salah saji material yang rendah. Meskipun penggajian seringkali merupakan bagian yang signifikan dari total biaya. Alasan untuk risiko salah saji material rendah yaitu yang pertama, karyawan cenderung mengeluh kepada manajemen jika mereka dibayar rendah. Yang kedua, semua transaksi penggajian biasanya seragam dan tidak rumit. Yang ketiga, transaksi penggajian tunduk pada audit oleh peraturan pemerintah untuk pemotongan pajak penghasilan, jaminan sosial, dan lainnya. Pengujian untuk menilai risiko pengendalian pada siklus ini yaitu yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Digunakan untuk mencegah kelebihan pembayaran dan pembayaran kepada karyawan yang tidak bekerja dengan perusahaan. Yang kedua, otorisasi yang benar, di mana hanya Departemen HRD yang diberi kewenangan untuk menambah dan menghapus karyawan dari daftar gaji atau mengubah tarif dan pemotongan gaji. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Misalnya, catatan waktu harus memadai untuk akumulasi biaya gaji yang berdasarkan pekerjaan atau penugasan. Yang keempat, dokumen yang diberikan penomoran. Biasanya ini kurang menjadi perhatian karena tujuan kelengkapan biasanya tidak menjadi perhatian dalam penggajian. Yang kelima, pengendalian fisik atas aset dan dokumen. Misalnya, cek harus ditandatangani oleh karyawan yang bertanggung jawab dan penggajian harus didistribusikan oleh seseorang yang independen. Keenam, pemeriksaan independen pada perhitungan, di mana anggota manajemen atau karyawan lain yang bertanggung jawab harus meninjau output penggajian untuk setiap salah saji atau jumlah yang tidak biasa. Untuk pengujian rincian saldo utang gaji, terdapat 6 langkah. Yang pertama,
mengidentifikasi risiko bisnis klien yang memengaruhi penggajian. Misalnya, perusahaan yang menyediakan opsi saham sebagai bagian dari paket kompensasi untuk karyawan kunci. Kedua, menentukan batas salassaji dan nilai risiko inheren. Adanya risiko inheren kecurangan penggajian dikarenakan sebagian besar transaksi melibatkan uang tunai. Yang ketiga, nilai risiko pengendalian. Misalnya, untuk memverifikasi apakah transaksi gaji dicatat pada tanggal yang tepat, auditor dapat membandingkan tanggal jurnal pembayaran gaji dengan tanggal cek yang dibatalkan. Yang keempat, melakukan prosedur analitis. Misalnya, untuk memeriksa salassaji dari akun beban gaji, auditor dapat membandingkan saldo akun beban gaji pada tahun sebelumnya. Yang kelima, merancang dan menguji rincian saldo siklus penggajian dan personalia. Akun utang yang diuji rincian saldonya yaitu jumlah yang dipotong dari gaji karyawan, gaji yang harus dibayar, bonus yang terkumpul, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih.